Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ustazah akan membahas inti atau garis-garis besar dari materi Quran Hadis. Kita mulai dari pelajaran 6. Coba adik-adik buka halaman 62 atau 63 tentang surah Al-Qadar. Seperti yang kita ketahui bahwa surah Al-Qadar adalah terdiri dari 5 ayat, tergolong dari surah Makkiyah. Surah Al-Qadar ini urutan surah ke-97. Bunyinya seperti Inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Sekarang adik-adik bisa buka halaman selanjutnya tentang mufradat dari surah Al-Qadar. Nah, di situ ada kata inna, sesungguhnya, artinya itu sesungguhnya. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Kemudian lanjut ke pokok atau isi kandungan surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar itu dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Apa keistimewaan dari malam kemuliaan itu? Nah, malam kemuliaan itu artinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Maksudnya apa? Jika adik-adik mau melaksanakan ibadah pada malam itu, maka dihitung seperti ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Tadi sebelumnya Ustazah menjelaskan bahwa di dalam surah Al-Qadar itu menjelaskan diturunkannya Al-Quran. Nah, bunyi ayat yang memperkuat arti ini, maksud ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Bunyinya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar itu diturunkannya malaikat Jibril untuk membawa atau memberikan keberkahan atau kemuliaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk umatnya melakukan iktikaf. Nah, melakukan iktikaf. Iktikaf itu dia berdiam diri di masjid. Jadi untuk adik-adik yang mau berbondong-bondong mendapatkan pahala yang sangat banyak, maka pergunakan malam Lailatul Qadar tersebut. Sekian dari Ustazah untuk materi tentang pelajaran ke-6. Nah, berikut kita masuk pada pelajaran ke-7 tentang apa ya? Tentang surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar sudah. Selanjutnya kita masuk pada pelajaran 7, yaitu tentang surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini terdiri dari ayat 17 tambah 2 dan termasuk golongan surah yang turun di kota Mekah. Surah ini diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Kemudian ketika Nabi Muhammad diturunkan di Gua Hira sebagai wahyu pertama yang diturunkan. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini terdiri dari 17 tambah 2a. Jadi surah Al-Alaq ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Surah ini merupakan wahyu pertama yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril berkata kepada Rasul, Iqra, sampai mengulangi ketiga kalinya. Nah, tapi Rasul menjawab bahwa Rasul tidak bisa membaca, dan ketika itu
dengan beberapa kali pengulangan akhirnya Rasul bisa membaca surah tersebut dari ayat 1 sampai 5. Kemudian adik-adik bisa melihat mufradat dari surah Al-Alaq atau kosakata dari surah Al-Alaq pada halaman 73. Di situ kata Iqra ayat 1 surah Al-Alaq, bacalah. Iqra itu artinya bacalah. Sebelumnya surah Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Kemudian mufradat kedua khalaqa, menciptakan, al-insan, manusia, dan seterusnya. Jadi adik-adik harus dapat membaca mufradat-mufradat dari surah Al-Alaq seperti pelajaran kita sebelumnya tentang surah Al-Qadar. Kemudian apa itu isi pokok kandungan surah Al-Alaq? Nah, di sini adik-adik bisa buka halaman 76. Nah, surah Al-Alaq itu dari ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan membaca dan belajar. Kemudian isi pokok kandungan surah Al-Alaq terdiri dari 4 yang kita akan bahas. Yang pertama itu Allah menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah. Kedua, Allah menganjurkan dan memberikan nikmat kepada manusia dengan cara membaca. Kemudian dengan banyak membaca kita banyak pula pengetahuan yang kita dapat. Yang terakhir, isi pokok kandungan yang terakhir yaitu bahwa semakin banyak nikmat yang manusia miliki dan harta yang ia miliki sehingga ia takabur dan sombong, maka Allah membenci orang tersebut. Jadi sebab diturunkannya surah Al-Alaq ini karena kejahatannya Abu Lahab yang menghalangi Rasulullah ketika sholat. Oke, itu pelajaran inti atau garis-garis besar dari pelajaran 7 tentang surah Al-Alaq. Kita masuk pada pelajaran 8 tentang belajar waqaf dan wasol.